Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel YouTube Tale Tries Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini berbagai isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk mengulas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema membangun Indonesia dari daerah, kita menghadirkan bintang tamu Bang Ismer Harahap. Ya, terima kasih undangannya. Beliau ini adalah pernah menjabat wakil bupati di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kelahiran Halongonan, Padang Lawas Utara, berjarak sekitar 400 kilo dari pusat Sumatera Utara, Kota Medan ya, Bang Ismer ya. Kira-kira lebih kurang. Selaku putra daerah dengan tema membangun Indonesia dari daerah, beliau ingin berbagi pengalaman tipis-tipis dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di kampung halamannya, Halongonan secara khusus dan Padang Lawas Utara secara umum. Bang Ismer, kita tahu bersama kemajuan suatu daerah itu sangat ditentukan mutu SDM. Ya. Dengan kata lain, kalau SDM-nya maju, mudah-mudahan daerah tersebut juga akan mengalami kemajuan. Kita ambil contoh Singapura, sumber daya alamnya itu minim, tetapi karena SDM manusianya hebat-hebat, negara itu bisa bergerak maju. Nah, tanggapan Anda soal upaya meningkatkan IPM di Kabupaten Paluta, Sumatera Utara? Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih nih atas undangan dari Tale Tries Info. Tale Tries Info. Tale Tries Info yang memberikan ruang dan waktu. Mudah-mudahan Tale Tries Info ini berkembang terus. Amin. Memberikan kontribusi juga bisa. Kan sebiji sawit pun Iya, kebaikan itu manfaat. Memanfaatkan. Baik, tadi tema kita kan meningkatkan IPM ya. Ya. Nah, tadi di awal moderator menyampaikan bahwa salah satu pokok untuk peningkatan daerah itu dikatakan maju, berkembang atau tidak berkembang adalah indeks IPM. Ya. Indeks IPM. Indeks IPM itu adalah sumber daya pembangunan manusia. Ya. Tadi saya fokus kepada pendidikan dan kesehatan. Ya. Nah, sepanjang pendidikan kita tidak bagus, berarti indeks pendidikannya juga tidak bagus. Ya. Nah, terus begitu juga kesehatan. Orang sehat, orang tidak sehat, bagaimana dia mau maju? Ya. Nah, ini salah satu hampir semua menjadi problem semua provinsi, tidak hanya daerah kita. Kalau saya bandingkan, ini berbagi pengalaman. Ya, berbagi pengalaman. Kalau saya bandingkan Pemda DKI, saya lihat data dengan indeks maupun angka harapan hidup, memang kalau dibandingkan daerah kita yang DKI nyomplang, ya? Sangat nyomplang karena harapan hidup misalnya katakanlah untuk indeks ya, indeks saya punya data ini Padang Lawas Utara kalau nggak salah saya ambil 70,11. Oh, berarti berkembang. DKI paling tinggi, dia melebihi nasional 81,11. 80 udah super high gitu. Sementara nasional 72. Tapi ini ada bagusnya Padang Lawas Utara. 70 itu kategori bukan di level yang terpuruk, masih dalam proses perkembangan. Ya, betul. Itu data. Tapi apakah nanti fakta di lapangan ya, mungkin teman-teman harus kita lihat dicek lapangan. Ya. Nah, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Ya, saya memang pernah bertugas di Kepulauan Seribu sebelum sekda. Sebelum wakil bupati saya sekda 2 tahun. Di sekretariat daerah. Bertugas sebagai sekda. Saya sebagai sekda di Kepulauan Seribu. Ya. Oh, ya. Kalau di sini sebutannya sekretaris kabupaten. Ya. Kalau di daerah sekda. Ya. Jadi sekda baru wakil. Ya. Nah, pertama-tama ditugaskan kita ke pulau itu ada amanah pimpinan. Menurut saya itu membekas. Amanah pimpinan itu Bapak Ibu saya tugaskan di pulau, ya tugas Anda hanya 3. Bagaimana mencerdaskan masyarakat, bagaimana masyarakat membuat pintar, bagaimana masyarakat kantongnya tebal. Itu cara Anda. Lantas kita berpikir, kalau ini 3-tiganya, berarti dari mana kita harus mulai? Tentu kita harus lihat indeks.
indeks pembangunan manusia di DKI ternyata agak tinggi, tapi dari 5 wilayah kota Pulau Seribu itu agak tertinggal. Nah, makanya kita dorong dalam arti kita fokus waktu itu adalah di bidang sektor pendidikan sama kesehatan. Sektor pendidikan ini kita lihat data dan fakta selama ini, SDM-nya juga walaupun ada tapi tidak aware, belum mumpuni lah ya. Prasarana juga tidak aware. Terus sehingga masyarakat kalaupun berobat, maaf kadang-kadang sakitnya beda, obatnya sama. Oh iya, di puskesmas itu diambil dari itu pernah terjadi. Iya. Itu ada humor, leluconnya itu. Obat sakit perut diambil dari kota itu juga, sakit dengkul diambil dari situ juga, sakit kepala. Ini fakta. Karena begitu kita konsen dan kita ingat arahan pimpinan, ini satu-satunya cara, ini intervensi harus kuat. Terus intervensi harus kuat. Intervensi pemerintah ya. Intervensi harus kuat, harus kuat. Tentu intervensi ini tidak hanya posisi bagian ngambil kebijakannya, tapi intervensi dengan anggaran juga mesti. Betul. Jadi kita harus yakinkan bahwa Pulau Seribu itu dulu zaman saya di sana ditetapkan oleh Pak Jokowi itu adalah 10 destinasi pariwisata yang harus dorong percepatannya. Karena selama ini banyak orang wisata ke sana, tapi masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Tentu kan harus didorong, indeks yang mana harus didorong? Satu, pendidikannya, kesehatannya. Kesehatan, semua puskesmas kita benahi. Semua alatnya kita benahi, orangnya kita benahi, terus semualah mendukung untuk pelayanan kesehatan. Nah, yang jadi masalah waktu itu puskesmas ini kan cenderung jauh antar pulau. Kita coba lagi bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa memanfaatkan puskesmas tidak ke darat, karena ke darat tinggi biayanya. Ya, ada kendaraan kita siapkan. Kebetulan alhamdulillah kan DKI punya uang banyak, sehingga sepanjang perencanaan kita matang, itu ideal itu untuk masyarakat, itu diluluskan aja. Jadi pendek cerita, untuk indeks kesehatan di DKI ini di Pulau Seribu kita intervensinya luar biasa. Saya sebagai pejabat wilayah, hampir setiap kunjungan saya ke Pulau Seribu, ke pulau manapun, saya akan wajib mampir di puskesmas. Kira masalah apa di sana? Apa perlu bantuan di sana? Terutama bayi, gizi bayi, gimana posyandu zaman dulu gitu dihidupkan gitu. Karena kita ada dulu di sini ada ketuk pintu setengah hati. Artinya dalam sekian radius itu jumlah penduduk harus penanggung jawab kesehatan berapa orang. Itu tugas dia itu. Misalnya kalau misalnya di sana masih jentiknya masih ada, kita buat tanda, di sini masih ada intervensi, harus intervensi nih. Atau petugasnya kita tegur, kenapa bisa terjadi ini? Berarti harus rajin turun ke bawah ya untuk mendiagnosa persoalan itu. Ya, artinya kalau kita mungkin tidak mendiagnosa, tapi minimal bagaimana intervensi kesehatan harus berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan masyarakat meyakini bahwa dia nggak perlu berobat keluar, cukup di situ dia sudah meyakini. Yang kedua, petugas kesehatan juga kita dorong tidak hanya bisa mengobati tapi ada upaya preventif. Preventif, promotif. Jadi mereka ini harus bisa sosialisasi ke posyandu, bagaimana cara melahirkan, ibu sehat, itu harus kita dorong semua. Pemirsa Tale Trias Info, bincang-bincang tipis-tipis, Bang Ismer harap ini adalah salah seorang perantau yang memberikan perhatian besar terhadap kampung halamannya, dan beliau ini juga diamanatkan menjadi Dewan Penasehat di Persatuan Perantau Asal Paluta, tepatnya namanya Persadaan Padang Laos Utara, Parpaluta, tempat wadah berhimpun warga Paluta yang tinggal di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nah, dikaitkan dengan tanah kelahiran Bang Ismer, solusi apa yang sumbangsi pemikiran apa yang bisa Abang tawarkan? Untuk pembangunan ya. Terima kasih nih, pertanyaan yang luar biasa bagus ini. Artinya kan sering pulang kampung lebaran, lihat masa kecil dikaitkan dulu ya kan? Kebetulan semenjak tahun 986 saya sudah merantau, merantau ke tempat lain. Alhamdulillah dalam proses perantauan itu saya mendapatkan amanah. Tapi kalaupun saya mendapat amanah, hati pikiran saya juga tidak lepas dari sana, karena orang tua, keluarga masih di sana. Artinya sebatas pengalaman saya coba memberikan kontribusi, tapi sebatas pengalaman, pengetahuan. Bahkan saya juga sering mendapatkan informasi bahwa memang
daerah kita ini kalau saya bilang kalau dibandingkan daerah lain ini perlu perhatian khusus. Intervensi tadi itu, Perlu intervensi lebih perhatian tinggi khusus. lagi. Perhatian. Intervensinya bukan hanya dalam hal kesehatan. Hal pendidikan juga intervensi. Saya ngelihatnya untuk kesehatan ya agak jauh beda lah dengan di DKI yang saya alami. Tapi minimal mungkin harus ada intervensi, harus ada reform. Misalnya kan saya nggak tahu jarak antara puskesmas dengan warga di kampung, nggak tahu. Apakah yang saya dapat info kan posisi puskesmas hanya satu di beberapa kelurahan, di beberapa huta ya. Terus SDM-nya sudah mencukupi belum? Ya, SDM sudah mencukupi belum? Terus program-program untuk edukasi masyarakat sudah ada belum? Ini perlu intervensi pemerintah di sini. Nah, anggaran juga mesti didorong. Karena anggaran untuk pendidikan itu kan undang-undang berarti 5% dari APBD, APBN, 10% APBD kan? Ya. Maaf, ini saya koreksi. 20% untuk pendidikan, 20% APBD, 20% APBN. Ya. Kalau kesehatan 5% APBD, APBN 10% APBD. Ya. Artinya kalau ini intervensinya tepat, sasaran, kan itu urusan wajib nih. Nah, jangan sampai lagi kejadian misalnya kesehatan, ada istilah dulu kejadian di DKI juga begitu. Saya kan di bidang kesra dulu, nunggu orang berobat, pegawai negeri berobat pakai askes, bukannya makin sembuh, makin sakit karena proses bolak-balik. Nah, kejadian kita nggak mengharap jangan sampai begitu pas orang ke rumah sakit ke puskesmas, dokternya belum datang. Oh, iya. Kan? Petugasnya nggak ada. Atau alatnya nggak ada. Itu kan perlu perhatian, reform lah menurut saya sih. Nah, fakta saya nggak tahu, saya belum melihat dengan mata sendiri, tapi dengan cerita aja bahwa memang pelayanan kesehatan di kita itu perlu dioptimalkan. Oke, itu di bidang kesehatan. Di bidang kan itu bersumber di mata pencarian. Waktu abang dulu masih anak-anak dulu kan di pekarangan rumah itu ada namanya sayur mayur barungge, destinasi. Jadi ibu-ibu tidak perlu ke pasar kecamatan mengeluarkan uang untuk belanja. Kalau sekarang saya dapat info itu pekarangan itu mulai nganggur gitu loh. Itu abang gimana pengamatan abang? Sebelum saya masuk ke sana, tadi kan pertanyaan bagaimana sih kita orang perantau ini, termasuk saya berbagi pengalaman, kiat-kiat untuk mendorong daerah kita itu bangkit, minimal kalaupun nggak bangkit jauh, bersainglah dengan sebelah-sebelah gitu kan. Gitu. Nah, itunya juga berbagi, bukan nggak ada tujuan politis. Ya, menurut saya sih untuk meningkat itu SDM kan mesti bagus. Salah satunya peningkat SDM itu karena intervensinya harus pendidikan. Pendidikan itu jelas di undang-undang hukum wajib. Sekarang pertanyaannya, pendidikan kita di sana sudah oke lah, untuk hukum wajib sudah 13 tahun, tapi ikan dari sisi kuantitas, tapi kualitasnya bagaimana? Harus dilihat, jangan hanya urusan wajib selesai, tapi bagaimana kualitasnya? Iya Bang. Nah, itu perlu ya. Terus intervensi pemerintah juga perlu. Artinya ini ada contoh, kalau berbagi contoh di DKI ini namanya ada Kartu Jakarta Pintar. Kenapa? Kartu Paluta Pintar gitu. Artinya orang yang tidak, kan ada gridnya. Orang yang mampu sih nggak usah lagi dikasih kerja beres. Orang yang tidak mampu dikasih. Tapi ukuran yang tidak mampu apa? Itu mesti dikaji. Sehingga orang tidak terhambat lagi dengan biaya untuk sekolah. Kartu Jakarta Pintar. Begitu juga kesehatan. Kesehatan juga harus perlu. Misalnya. Ini wajib juga kesehatan. Pendidikan kesehatan ini sejalan dengan yang lainnya juga. Tapi kalau pendidikan sudah bagus, kesehatannya sudah bagus, tentu ini juga harus didongkrak dengan ekonomi. Ekonomi sekarang juga menurut saya harus ada intervensi juga pemerintah. Ini kembali ke pertanyaannya Pak Moderator nih. Saya kan besar lahir di desa yang konon waktu itu saya lahir nggak ada listrik. Oh, desa Sipaho, apa namanya desanya Pak? Bargotopong. Tidak ada listrik. Bargotopong, Kalongonan, Paluta. Paluta. Tapi tidak ada listrik. Menurut saya ukuran saya lahir itu sehat-sehat orang. Airnya, sungainya masih bersih. Loncat kita ke sungai itu masih ditabrak ikan kita. Iya, betul. Air kemarau masih ngalir. Iya, terus sayur-sayur nggak pernah beli. Tinggal masuk ke nyebrang sungai, ambil pagi sama rebus. Ibu saya kan petani di pinggir saya. Begitu dia pulang dari sawah, mau masak siang, jam 11:30 ke sungai dia. Bawa durungnya, dapat udang 1 mangkok digorengnya. Itu kan protein, kalorinya tinggi.
Artinya, tapi sekarang berubah saya lihat. Saya walaupun sudah merantau, minimal saya sekali tahun pulang. Ya. Saya lihat data fakta itu bahwa sudah banyak orang sekarang keliling jual sayur, jual ikan. Ya. Nah, jual sayur, jual ikan. Saya berpikir, loh, apa yang terjadi nih? Kok dulu sayur tinggal nyalok kan? Ambil. Sekarang kok sayurnya bukan lagi dari Langga Payung, ikan laut. Ini kan mesti ada intervensi, harus ada revitalisasi menurut saya sih. Sungai misalnya, sungai kalau saya dulu ke seberang jaga durian bapak saya, pulang dari sungai minum air. Sekarang boro-boro, nggak bakal bisa diminum. Dulu air mentah diminum sehat. Ya. Di saya minum. Sekarang nggak berani hampir semua. Ya, terus itu dari sisi dulu saya ingat betul di mana-mana ada pertanian, sawah 3 kali sebulan, semua sawah. 3 kali setahun. Setahun, hampir kita dulu Paluta itu Tapanuli Selatan itu ekspor beras. Tapi sekarang saya lihat sudah berbalik, arahnya bukan lagi pertanian, perkebunan. Ya, sawit. Beras khas taninya mulai hilang. Kenapa saya bilang hilang? Ini pertanian di lembah, atasnya ditanam kebun sawit. Begitu atasnya sawit, menurut saya nih, saya bukan ahlinya, katanya ini akan kering ini sawah karena di pengaruh. Ini maksud saya harus ada intervensi juga pemerintah. Harus ada lahan abadi, lahan dipetakan. Oh, ini Anda boleh kelola alih fungsi, ini jangan, ini jangan. Konversi lahan itu diatur. Sekarang apa yang terjadi? Sembraut bebas. Di tempat saya ini fakta, saya nggak cerita. Di kampung itu mungkin ada hanya 3-4 orang yang punya sawah sekarang. Iya. Tapi orang berebut. Oh, Kak, saya dulu yang ngerjain sawahmu ya, Kak. Ya. Itu faktanya sekarang. Nyewa. Artinya abang melihat konversi lahan ini mulai menggila di Paluta ini ya? Menggila. Karena udah berubah tadi, berubah dari penghasil beras, udah pengekspor beras, sekarang juga pengimpor beras dia kan. Itu lagi-lagi pola hidup. Pola hidup kita kan selalu selama ini kan kalau zaman selalu yang mau instan. Yang mau instan ya. Oh, ini cepat hasilnya udah. Tapi kalau dia nggak mikir jangka panjang berkesinambungan. Dan lagi-lagi menurut saya yang paling pokok intervensi. Abang kan tergabung di organisasi Parpaluta, Persatuan Padang Laut Utara itu kan. Organisasi ini bagaimana memegang falsafah menjapal tu balian, mengalnge itu bagasan. Artinya di perantauan dia mencari penghidupan, tetapi nanti hasil jerih payah itu juga akan didistribusikan ke kampung halaman. Tanggapan apa Anda? Makasih. Ini menurut saya bagus konsep ini. Ya, seharusnya konsep ini bukan sekarang kita laksanakan, jauh-jauh hari. Kita ambil contoh gerakan 1000 Minang. Ya. Gerakan 1000 Minang. Mereka di jumlah hanya 1000 seminggu, 1000 sebulan. Apa yang terjadi di sana? Hebat kan. Nah, tapi ini tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya tidak ada kata terlambat berarti kan. Artinya dengan keberadaan Parpaluta ini yang ada di perantauan, kita berharap ini punya kontribusi yang lebih. Artinya punya kontribusi, sumbang pikiran. Tidak hanya sumbang pikiran barangkali. Kalau ini punya latar belakang, katakanlah dia pengusaha atau ahli dalam memperdayaan masyarakat, tidak ada salahnya. Misalnya kalau dia pengusaha, pengembangan usahanya di sana. Kalau dia seorang moderator ahli bagaimana pemberdayaan masyarakat yang baik, dia ahli, dia terjun ke sana. Saya contoh mungkin yang kita lihat berkembangkan Dr. Kiman nih, sudah mulai dia UKM-nya bergerak kan, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Sama contohnya dulu waktu di Pulau Seribu, saya lakukan. Karena coba modernisasi kan abang bilang tadi Kabupaten Pulau Seribu kan tertinggal. Mau nggak mau intervensi untuk modernisasi mata pencaharian, pelayanan publik. Itu gimana? Ya itu pertama mata pencaharian ya. Selalu dulu pegawai itu datang ke kantor, datang dari darat. Kan rata-rata 90% pegawai itu ada di darat. Terus kalau rapat bawa kardus dari darat, makanan, snack. Bawa lagi dari makan siang dari kapal. Saya tanya, loh, kita kan rapat di sana, kapan masyarakatnya dapat masakan kita rasakan masakannya? Pak, nggak enak Pak, sayang duitnya nggak enak. Ya udah, bukan gitu solusinya. Ajarin dia masak yang enak.
Sehingga kita bersuratlah ke pariwisata. Tolong nih masyarakat Pulau Seribu, ajarin dulu masak yang bagaimana. Ikan ada kok, potensial ada. Tapi termasuk saya dulu yang agak bosan. Banyak ikan tapi pagi goreng, siang goreng, malam goreng. Nggak ada variasi. Ternyata setelah ada edukasi, mulai nih berkembang. Kan kita pun sudah buat regulasi. Semua pegawai, semua SKP, semua dinas nggak boleh bawa makanan dari darat. Mesti berdayakan masyarakat supaya ekonomi bergerak. Oke, berarti di ujung acara ini Bang, wawancara, berarti Abang menitik beratkan itu di Parpaluta itu pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi, transportasi, pertanian, transportasi mungkin industri hasil pertanian, itu yang harus dilakukan di Paluta ini, Pak. Ya, mungkin pertegas lagi. Oke, intervensi terhadap pendidikan wajib, kesehatan wajib. Ya, artinya jangan sampai lagi orang berobat kemana-mana, ke rumah sakit, ke puskesmas, dokternya nggak ada. Terus sudah nggak ada dokternya, nggak ada kamar gitu. Ini harusnya ada terintegrasi. Begitu ada dia nggak bisa lagi posisi puskesmas, rujukannya ke rumah sakit, bukan lagi dia yang bawa ini si pegawai, bukan lagi masyarakat ke sana. Si puskesmas itu sudah bertanggung jawab rujukan ke sana. Oh, ini warga saya nih, harus saya bawa nih. Ini kan disuruh sono. Makanya saya bilang jangan sampai orang sakit ke rumah sakit tambah sakit. Oke. Bang, untuk itu di sisi IPM ya, Bang. Jadi di kampung kita dulu ada namanya falsafah, aik lalu batu sok. Itu dua makna itu. Satu, aik lalu batu sok secara harfiah, air mengalir sampai laut, batu tetap berdiri, tetap kokoh di tempatnya. Artinya orang sudah belajar ke bulan, kita masih berdebat hal-hal yang nggak perlu. Yang kedua, aik lalu batu sok dimaknai zaman boleh maju, canggih teknologi, tapi kearifan lokal jangan sampai diabaikan. Tetap kayak Cina itu udah maju, tapi Partai Komunis Cina-nya itu masih tetap mereka pegang erat gitu loh, PKC-nya. Kita juga ada Dalian Natolu di Paluta. Itu terakhir nih komentar Abang. Ya, makasih. Ini menarik nih. Yang pertama mungkin saya agak mohon maaf nanti terkoreksi kalau nggak pantas ya. Yang pertama tadi aek lalu batu gitu ya. Artinya orang udah ke bulan naik kuda, kita masih jalan kaki kemana-mana gitu ya. Atau enggak masih berpikir yang itu aja nggak perlu kita. Ini menurut saya banyak hal, tapi minimal masyarakat kita mesti edukasi. Kita harus bangkit loh. Artinya urusan good back itu nggak ada lagi itu ya. Kita iri dengki amputasi. Kita harus sekarang masanya bangkit. Masanya bangkit. Nggak mau lagi, jangan mau dibodohin. Potensi ada kok gitu loh. Potensi ada kok, harus bangkit. Persoalan ya ini saya koreksi bahasanya benar apa enggak? Good iri back yang dulu saya nggak tahu dari mana asalnya itu. Ya kalau ini kita kikis iris dikit lagi gitu. Iris tipis. Itu sisi negatif kita, tapi sisi positif kita Dalian Natolu ini luar biasa ya. Kalau satu sebelum masuk itu, yang kedua berharap juga kepada perantau, bukan hanya Parpaluta, tentu banyak perantau dari Parpaluta, bukan hanya di Jabodetabek, ada dari Aceh, dan itu juga barangkali bahu membahu ya. Seiring sejalan, saya lupa sainde gitu, bagaimana Paluta ini bisa mengejar minimal bersaing dengan bayangan yang lain. Itu soal Dalian Natolu ini gimana dulu? Terakhir soal Dalian Natolu. Teman semarga, Dalian Natolu teman semarga, keluarga ibu dan keluarga kita perempuan, namanya Mora Kahanggi, anak buru. Masalah Dalian Natolu ini selalu termasuk saya. Pada saat merantau, orang tua pesan, kau berangkat merantau cari makan, jangan lupa falsafah kita Dalian Natolu. Ya, anak boru Mora Kahanggi. Itu bagian dari etika. Dan kau nggak terus-terusan anak boru, kau akan suatu saat akan raja. Dan begitu sebalik, itulah siklus. Dan itu Dalian Natolu harus pertahankan. Kata kalau kehidupan berdesa berhuta itu ya. Kalau guyonnya dulu saya kan pernah bertugas dinas kesehatan. Kalau di sini di merantau itu jangan Dalian Natolu tok, harus Dalian Lima. Anak boru Mora Kahanggi itu udah pasti. Tapi sampai di perantauan
biar tembus semua cita-cita, denggak kamar tetangga. Iya, tenang. Cantik main. Nah, Dalian Nadim. Iya, demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bang Ismer Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.